الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Al-Quran, surah Al-Furqan. Ini adalah doa ya Bu ya. Hafal semua ya Bu ya. Oh, Bapak hafal ya. Rabbana hablana azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, oh kok sunyi sih? Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, jodoh-jodoh kami. Azwajina bentuk jamak daripada pasangan. Zauj, zauj. Daripada zauj, azwaj artinya banyak pasangan. Jadi satu suami banyak, satu bapak banyak. Wow, gak ada yang mau jawab. In azwajina. Mau banyak, situ aja belum ada. Iya. Rabbana hablana min azwajina. Berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami, azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami, qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Mari kita lihat teks ayat ini, Rabbana hablana. Di ayat lain ada yang mengatakan Rabbana atina. Sama-sama artinya berikanlah kepada kami ya Allah. Rabbana hablana, ya Allah, ya Tuhan kami berikanlah kepada kami. Rabbana atina juga, ya Allah berikanlah kepada kami. Tapi perbedaannya kalau hablana, kalau atina itu bentuk umum. Ya Allah apapun kebaikan berikanlah kepada kami. Tapi kalau hablana itu bentuk khusus. Hablana artinya adalah ya Allah berikanlah kepada kami sesuatu yang sangat spesial. Yang kamu sembunyikan ya Allah, yang tidak semua hambamu kamu beri, itu berikan kepada kami ya Allah. Rabbana hablana. Apa itu? Azwajina, pasangan, jodoh. Wa dzurriyyatina, dan keturunan. Yang bagaimana? Bukan hanya jodoh dan keturunan saja. Qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Penyejuk mata kami. Penyejuk mata ini adalah istilah dalam bahasa Arab. Kalau orang Arab mengatakan aku benci kamu, biasanya dia mengatakan kamu adalah sesuatu yang panas bagi mata kami. Jadi kalau mereka mengatakan kamu adalah penyejuk mata kami, qurrata ayun kami, itu artinya adalah kami senang melihatmu, kami senantiasa, ih lucu banget anaknya. Kadang tuh anak kalau sudah dewasa, saya pernah dengar cerita ada ibu-ibu mengatakan kepada anaknya, padahal ada anaknya di dekatnya, dia mengatakan saya rindu sama kamu nak, padahal anaknya ada di dekatnya. Ternyata maksudnya apa? Dia rindu ketika anaknya masih kecil yang belum bisa melawan orang tuanya, yang masih taat kepada orang tuanya, itu yang disebut qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di akhir ayat ini ada hadiah, ada rahasia daripada ayat ini. Mengatakan bahwa saya selalu baca doa ini Pak Ustadz, tapi anak saya yang bandel-bandel juga tuh. Nggak pernah taat sama orang tuanya tuh. Apa ada yang salah? Kalau disuruh sholat nggak mau taat sama bapaknya, nggak mau dengar tuh sama ibunya. Ternyata rahasianya ada di akhir ayat mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah jika kalian ingin mendapatkan pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang menjadi penyejuk mata kalian, jadi dulu imam yang baik.
Jadi dulu kalian imam bagi orang-orang yang bertakwa. Barulah Allah datangkan pasangan dan jodoh-jodoh yang kita inginkan atau keturunan-keturunan yang menyenangkan bagi kita. Shadaqallahul azim. Nah nih Bu, berarti Islam mengajarkan kepada kita juga nih para suami-suami mencari istri itu juga yang enak, yang sejuk dipandang. Jangan sampai juga maksudnya gini, menikah malah takut pulang. Ada telepon dari istrinya tulisannya danger, danger, terus bunyi. Itu kan udah bukan kurotayun lagi Pak Ustadz, ya kan bener gak? Bahaya Pak Ustadz, nah, itu gimana tuh Pak Ustadz kalau kayak gitu Pak Ustadz? Jadikan pasangan hidup kita menjadi penyenang buat hati Betul. kita. Carilah pasangan yang bisa dibawa ke undangan. Oh kok maksudnya diajak kondangan? Ya, Oh gitu. nggak malu-maluin. Oh, jadi maksudnya kalau bisa di rumah itu buat suasananya tuh yang enak, yang nyaman. Pada saat suami lagi di luar pengen pulang, rindu sama istrinya. Seneng gak Bu dikangenin Bu sama suaminya Bu? Seneng kan kalau suaminya pengen buru-buru pulang kalau lagi di mana-mana, seneng gak Bu? Ini Masya Allah nih Pak Ustadz, kita kembali ke tema kita hari ini, kapan harus mikir jodoh Pak Ustadz. Tadi saya udah sempat sounding pertanyaan. Penting gak sih Pak Ustadz kalau kita berbicara atau memikirkan soal jodoh kita ini Pak Ustadz? Dan kenapa sebegitu pentingnya? Mohon izin waktunya Pak Ustadz, silakan. Manusia diciptakan secara berpasang-pasang. Maka kita harus mencari pasangan kita. Dan akan melahirkan generasi-generasi. Maka kita harus memikirkan ke depan dengan siapa kita akan menikah untuk melahirkan generasi berikutnya. Kemudian mohon maaf, memikirkan tentang perjodohan itu penting. Seberapa penting? Sangat penting. Karena kenapa? Ada kewajiban kita dalam artian untuk melahirkan hamba Allah lagi. Betul tidak? Karena kita hidup bukan buat diri kita, tapi ada generasi-generasi berikutnya. Nih. Kalau kita tunda pernikahan, kasihan nanti anak kita. Ditunda, umur 50 tahun baru menikah, kasihan anaknya nanti. Kalau punya anak diantar ke sekolah, dikirain cucunya. Dan anak itu masih butuh dana, masih butuh biaya, kita sudah tidak bisa lagi mencari nafkah. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Betul. Anak itu butuh biaya, jadi banyak yang harus dipikirkan. Persiapan karena jangan meninggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Dan mohon maaf, percantik anak perempuanmu. Nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuanmu. Apa artinya? Anak laki-laki itu harus menikah. Kalau perempuan harus menikah enggak? Bukan. Dinikahi. Kalau laki-laki menikahi. Kalau perempuan? Jadi kalau ada anak perempuannya belum menikah, enggak usah pusing. Kan dinikahi. Makanya dipercantik aja. Amin. Buat anak-anak yang belum menikah, ayo cepat menikah. Karena kenapa? Bahaya. Bahaya. Pak Ustadz, mohon izin, Pak 7, Ustadz. 2, 3. Bahaya. Kenapa? Farhan. Dikhawatirkan kalau mati nanti Oh ya Allah. Jangan. dilaknat oleh Nauzubillah, Allah. semua nauzubillah. Laki-laki, ada 2 laki-laki yang dilaknat Allah. Yang pertama, laki-laki yang memukul wanita. Nauzubillah. Nggak boleh perempuan dipukul itu. Memukul istri tidak boleh. Itu dilaknat oleh Allah. Dengar itu laki-laki. Ya. Yang kedua. Yang kedua, yang dilaknat oleh Allah adalah laki-laki yang sampai mati belum menikah. Nauzubillah. Pak Ustadz nih Farhan dari tadi mau nanya. Boleh Farhan Yakin nanya masih tuh? hidup. Awas baru 19 tahun. Kapan mau menikah rencana? Sebelum bertanya. Umur 25-an lah. 25. 25. Sekarang Sam. berarti 6 tahun lagi. Syam? Saya Pak Ustadz, 27. Kelamaan dia aja 25. Ya udah Bisa deh. nawar dikit. Ya udah 26 lah. Kenapa takut nikah? Belum Pak Ustadz. Udah mapan kan? Udah insya Allah. Belum. 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 Belum Merasa puas ya? belum. Belum. Masih Coba. mau. Belum. Masih mau membahagiakan orang tua. Amin. Itu Amin. jawaban yang paling Amin. bagus. Iya. Masih mau membahagiakan orang Amin, tua. ya Karena Allah. selama ini selalu menyusahkan orang tua. Enggak gitu. Ayo Farhan pertanyaannya apa? Silakan. Gini nih Pak Ustadz. Ya. Jadi saya punya sepupu nih. Iya. Nah, Ngapain sepupu kamu saya ngurus sepupu? enggak. Sepupu saya ini suka curhat ke saya Pak Ustadz. Oh, curhat. Kayaknya dia tuh stres ringan gitu Pak Ustadz. Gara-garanya dia suka ditinggal kayak ditinggal nikah gitu sama cowoknya. Sampai-sampai dia tuh kayak ngobrol dirinya dia sendiri gitu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya Tapi
ada bagusnya juga sih. Artinya dia nggak putus asa sama jodohnya. Nah, maksud saya ini yang salah di mana ya? Kenapa dia Salahnya berapa? kenapa dia suka ditinggal nikah gitu? Oh sampai ditinggal nikah. Dengarkan kepada... Ada apa sih Bu? Kaget. Ini kenapa saya bikin kaget? Hah. Ibu ini dari tadi ya Allah ngantuk banget. Udah sadar. Tapi paling enggak Farhan tuh udah bener. Nama sepupunya gak disebutin kayak sebutin anaknya tadi. Aduh. Dengarkan kepada orang yang gagal nikah terus. Tahu nggak? Setiap mau menikah gagal lagi. Setiap mau menikah gagal lagi. Setiap mau menikah lari lagi. Dia menikah selingkuh lagi calonnya. Dia menikah nggak tahu namanya. Mau tahu? Allah sedang menjaring yang terbaik untukmu. Allah sedang mencarikan yang terbaik untukmu. Senantiasalah berbaik sangka. Jodoh itu tidak ada yang tahu. Tapi benar banget sih, Iya, itu, iya, iya. Gimana, Ustaz itu Syam? realistis banget kalau misalnya itu adalah salah satu kasus ketika orang tidak sering gagal akhirnya ngobrol diri gitu. Nauzubillah, Karena jangan. mereka mungkin memang trauma itu bos, di stres. Kemudian Allah sebenarnya menjawab. Rajin-rajin ke majelis taklim. Allah Amin. sebenarnya menjawab di dalam Al-Quran, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu cintai itu adalah buruk bagimu. Atau boleh jadi yang kamu benci itu adalah baik bagimu. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui Iya. sedangkan kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Bersamamu. Gimana? Gimana Ustaz? Apa lagunya? Apa sih? Oh, lagu kesukaan Coba, Ustaz. satu. Ah. Gimana? Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Lagu itu terus dinyanyiin baru jomblo. Sudah. Kenapa? Kan ada yang nyanyi bersamamu mengajarkanku. Itu kan Iya, lagunya iya, iya. sendiri. PR tuh. Peluk itu bantal guling. Aduh Masya Allah, ini seru banget nih tema kita hari ini. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini Ustadz Maulana akan menjelaskan tentang adakah cara mempercepat jodoh agar target menikah kita terpenuhi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sebenarnya ada pesan dari mama sih sebenarnya. Nanti kalau kamu mau menikah, nanti kalau penghasilanmu bisa dibagi 3. Oh gitu. Buat istri, buat mertua, buat mama. Buat mertua, buat orang tua, buat istri gitu kan.